Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055. Ini saya dari kelas Sistem Informasi Geografis yang diampu oleh Bapak Muhammad Yudi Abdul Syawari, MPI. Di sini saya akan membuat peta 3 dimensi menggunakan software ArchiSoft. Yang pertama-tama persiapannya itu yaitu aplikasi ArchiSoft-nya. Di sini saya sudah install dan saya juga sudah install isi gambar-gambarnya nanti yang akan kita upload ke dalam software ArchiSoft-nya. Ini untuk foldernya mapping. Nah, beberapa foto-foto semua ini nanti, jadi kita akan masukkan ke dalam software ArchiSoft-nya. Di sini saya akan pilih workflow, terus itu saya akan pilih add foto. Nah, setelah itu saya akan klik folder mapping ini. Setelah itu saya akan CTRL-A. Jadi kita blok semua ya gambar-gambar yang ada di folder ini. Setelah itu saya akan klik open. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini gambar-gambarnya tadi sudah masuk di software ArchiSoft-nya semua tanpa terkecuali karena sudah kita CTRL-A keseluruhan gambar yang ada di folder mapping. Setelah itu saya akan pilih workflow lagi. Saya akan klik bagian paling foto. Nah, sini saya akan menggunakan hide untuk di bawahnya. Kita tidak usah ganti-ganti, kita tetap gunakan search. Setelah itu saya akan klik OK. Nah, di sini prosesnya memang agak lama ya. Di sini akan saya berhentikan terlebih dahulu video saya. Nanti setelah selesai proses ini akan saya lanjutkan. Ini hasilnya tadi kan sudah selesai. Nah, ini hasilnya tuh titik-titik-titik ini tuh, dia itu nantinya akan disatukan untuk membuat gambar 3 dimensinya. Nah, biasanya tuh untuk titik tertinggi, di sini bisa kita lihat, bisa kita zoom, atau bisa kita kecilkan. Nah, biasanya untuk titik-titik tertingginya, dia itu tuh seperti bangunan tinggi, yang dimana biasanya bangunan itu tuh titik yang paling tinggi ini tuh biasanya ditandain dengan pohon. Selanjutnya di sini saya akan pilih bagian workflow lagi. Setelah itu saya akan pilih di bagian build dense cloud. Nah, di sini kan ada pilihan ultra high, high sama medium. Di sini saya akan tetap pilih di bagian high. Setelah itu saya akan klik OK. Nah, ini proses waktu juga ya. Itu dia jadinya kayak lebih lihat gitu. Lagi prosesnya selesai, nanti saya akan perlihatkan lagi videonya. Di sini tadi kan sempat terjadi error di saat saya build dense slot yang dibahas menggunakan high. Tapi prosesnya tadi sudah tersimpan, Pak. Jadi di sini saya akan menurunkan mencoba menggunakan video. Ini proses dari workflow tadi, Pak, yang di bagian build dense code tadi, Pak. Tadi kan awal saya menggunakan high, tapi terjadi error. Setelah itu saya turunkan menjadi medium, Pak. Ini prosesnya nanti akan saya jeda terlebih dahulu di videonya.
berhasil baru akan saya perlihatkan lagi. Yang build dense code tadi, yang awalnya dari height saya ubah ke medium. Nah ini Pak hasilnya. Ini sama aja yang bagian align foto, tapi bedanya titik-titiknya lebih rapat. Nah, titik-titik 3D tadi yang awal prosesnya tadi tuh di sini dia disusun secara padat dan detail lagi untuk membuat struktur permukaan objek secara akurat. Nah, pada tahap ini tuh kualitas data menentukan hasil pada akhir model 3 titik ini biasanya ditandai dengan bangunan tertinggi atau baiklah, selanjutnya saya akan kembali ke workflow lagi. Saya akan build mesh. Nah, di sini saya tidak menggunakan saya menggunakan medium. Yang dimana kalau saya menggunakan memori laptop saya tidak bisa Pak. Setelah itu saya akan klik OK dan saya akan menunggu prosesnya. Di sini untuk prosesnya akan saya jeda terlebih dahulu. Nah, ini untuk hasil dari tahap build tadi Pak. Jadi kan untuk tahap build code tadi dia masih berupa titik-titik Pak, kayak tadi. Nah, kalau di sini tuh dia udah ada kayak warna dan teksturnya Pak. Jadi dia lebih detail permukaan pada model 3D-nya. Nah, terus tuh di sini juga sudah tampak lebih nyata gitu. Nah, teksturnya diambil dari gabungan-gabungan foto yang kita masukkan tadi. Tuh, bisa kita lihat di sini emang bangunan tertinggi itu ditandai dengan pepohonan. Ini walaupun kita zoom bisa, tapi teksturnya belum terlalu istilahnya HD. Untuk itu, saya akan ke workflow lagi. Saya akan ke bagian build tekstur. Ini nggak usah saya apa-apain ya, langsung saya klik OK. Di sini saya menunggu prosesnya lagi. Skip terlebih dahulu. Nah, untuk bagian build tekstur ini hasil outputnya dia sudah terlihat jelas ya. Struktur bangunannya juga sudah terlihat sangat jelas. Dan ini pohon juga sudah terlihat jelas. Baiklah, mungkin ini hasil dari peta 3 dimensi yang dari foto-foto yang terdapat 138 foto tadi, yang hasil akhirnya disesuaikan seperti ini sampai tahap akhir, yaitu di build tekstur. Setelah itu saya akan mencoba save hasilnya nanti berupa PDF-nya yang akan saya jelaskan di next video. Pertama-tama saya pilih bagian file, ini saya save as. Nah, ini tadi kan project 1, karena saya mencoba menggantinya. Sini saya isi dengan tugas geo peta 3 dimensi menggunakan Agisoft
Nah, sini saya klik save. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jadi tugas kita 3. Lihat juga ya bangunan tertingginya di sini yaitu pohon. Ini saya akan klik file, export, generate reports. Nah, untuk titelnya ini akan saya ganti dengan foto udara di Gemini 2 Amanda Mutiara Bunga 23/9/2010. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita save di filenya. Jadi saya akan kasih nama dokumen. Ini akan saya save dokumen di Gemini 2 Agisoft Amanda Mutiara 23/9/2010. Sini saya setarakan dengan PDF. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, ini hasil dari PDF-nya tadi. Foto udara di Gemini 2 Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 23/9/2010. Sini untuk tanggalnya 30 November, ini hasilnya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan terlebih dahulu isi dari PDF ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari PDF hasil output dari foto udara di Gemini 2, yang dimana tadi dari proses software Agisoft yang peta 3 dimensi. Nah, sini untuk titelnya udah saya ganti tadi kayak foto udara. Ini ada typo, harusnya di Gemini 2 Amanda Mutiara Bunga dan NPM 23/9/2010. Di sini saya emang menyelesaikan di tanggal 30 November 2025. Nah, ini tadi adalah hasil akhir dari proses pemetaan peta 3 dimensi yang saya lakukan di aplikasi software Agisoft. Untuk ini hasilnya yang pemetaan terakhir yang pada build tadi. Saya menggunakan medium dikarenakan saat saya sudah mencoba menggunakan high, Pak. Tetapi mungkin laptop saya tidak mendukung. Itu saya sudah melakukan prosesnya kurang lebih 1 hari full, tetapi dia tetap tidak ngangkat gitu, Pak. Jadi kayak penyimpanannya kurang. Jadi saya turunkan menjadi medium. Walaupun kita menggunakan medium, masih agak jelas juga terlihat. Nah, di sini untuk bagian survei data. Nah, ini survei data ini, bagian titik-titik ini, itu tuh bagian yang merupakan posisi kamera atau titik pengambilan gambar selama proses pemetaan. Nah, total gambar di Google Drive kemarin kan yang saya masukkan di Agisoft itu terdapat 138 foto. Dan 138 kamera stasiun yang menunjukkan bahwa drone itu terbang mengikuti jalur yang sudah direncanakan dan mengambil gambar secara konsisten pada setiap titik. Nah, sedangkan kalau yang warna-warna ini, Pak, warna merah, orange, biru tua ini, atau dia bisa dikelompokkan di sebelah kanan ini,
Nah, warna pada peta ini tuh menunjukkan tingkat overlap atau seberapa banyak foto yang saling menutupi area yang sama. Yang dimana warna biru tua ini dia tuh menandakan overlap tinggi. Nah, dia tuh bisa diartikan dia lebih dari 9 foto menutupi area yang sama. Sehingga tingkat akurasinya dia lebih baik. Lebih dari 9. Nah, kalau semakin menuju ke warna hijau, kuning, serta warna merah ini, paling pojok ini Pak, atau bisa dilihat dari sini, overlapnya dia tuh semakin rendah karena bagian tersebut itu hanya yang ditangkap oleh sedikit foto warna-warna yang sedikit ini Pak. Karena warna merah ini juga paling akhir dia hanya menunjukkan satu. Nah, di sini juga menunjukkan number of image. Nah, benar kan? Di sini menunjukkan 138 fotonya. Terus di sini ada flying altitude 80,5 m. Terus ada ground result yaitu 2,45 cm. Ada coverage areanya 0,003 sekian kilometer. Untuk tip points-nya juga 61,034. Untuk projectionnya 482,964. Nah, di sini ada juga terdapat reprojection error-nya, Pak. 0,708. Terus tuh di sini di tabel ini dia menunjukkan model kameranya. Di sini dia menggunakan WC7503 4,49 mm dengan resolusinya 4000 kali 2250 dengan focal length-nya 4,49 mm dengan pixel size-nya 1,76 kali 1,76. Untuk recalibrate-nya dia tidak ada. Selanjutnya untuk bagian kamera calibration-nya. Nah, untuk garis-garis ini Pak, di sini saya jelaskan bahwa garis-garis itu tuh menunjukkan perbedaan kecil antara posisi pixel sebenarnya dengan posisi pixel yang diprediksi oleh model kalibrasi. Jadi, semakin kecil garis, semakin bagus kualitas kameranya. Jika garis rapi dan tidak terlalu panjang, artinya kamera sudah terkalibrasi dengan baik. Seperti ini, Pak. Ini terdapat 138 image. Nah, untuk di sini ada tipe, results, focal length, serta pixel size-nya. Nah, untuk tabel-tabel value error ini, yaitu menjelaskan jika F ini focal length telah dikalibrasi. Sedangkan untuk CX dan CY, ini nih posisi pusat dari kameranya itu sendiri. Sedangkan untuk K1 sampai K3 di sini dirostarinya radial, yaitu membentukkan efek melengkung pada gambar. Untuk P1 dan P2 di sini di distorsi potensial. Ini Pak, untuk tabel ini. Lalu selanjutnya ada lokasi dari kamera tersebut. Nah, untuk lokasi dari kamera tersebut ini elipsnya ya Pak. Nah, warna-warna pada elips ini tuh menunjukkan besar kecilnya suatu error ketinggian. Sedangkan bentuk elips menunjukkan error horizontal. Biru sampai hijau ini Pak, dia itu artinya akurasinya bagus. Sedangkan kuning dan merah ini menunjukkan errornya lebih besar. Ini Pak, yang di bagian warna-warna ini
dijelaskan juga di sini bahwa merah itu tingkat keerorannya tinggi karena ketinggian kameranya itu masih jauh, Pak. Sedangkan hijau ini bisa diprediksi bahwa dia terbilang akurat. Sedangkan kalau dia biru, errornya itu negatif karena kameranya itu lebih rendah dari estimasi itu sendiri. Nah, ini kan di tabelnya dijelasin tingkat X error berapa sentimeternya, Y error berapa sentimeter, Z error, XY error, setelah total error. Untuk X error sentimeter di sini menunjukkan 25,1109. Sedangkan Y error sentimeternya 47,2593. Untuk Z error di sini menunjukkan 60,2339. XY error 53,5163 serta total errornya 80,5737. Selanjutnya ini ada digital evaluation model dari model itu sendiri. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu yang di bagian kanan. Biasanya untuk bagian warna tertinggi ini tuh menunjukkan kayak bangunan tertinggi. Nah, tapi setelah hasil output tadi saya dapat menyimpulkan bahwa tertingginya ini tuh terdapat di pohon. Serta untuk terendah ini biasanya didapati dengan warna biru, yang berarti dia tuh seperti kayak sawah gitu, Pak, tingkat terendah. Nih, di sini saya jelaskan untuk merah atau orange yang bagian ini. Nah, di sini saya jelaskan untuk merah atau orange ini, dia tuh area paling tinggi sekitar 100 sampai 108 meter. Sedangkan kuning sampai hijau, dia ketinggiannya tuh sedang. Nah, tapi dia kalau hijau, biru muda itu dia lebih rendah. Sedangkan dia biru gelap ini area paling rendah, sekitar 77 sampai 80 meter. Nah, ini seperti gambar warna-warna ini bisa kita tandain bahwa ini tuh pohon, Pak, karena dia tertinggi. Nah, di sini untuk warna-warnanya juga saya jelaskan. Bagian tengah itu cenderung hijau muda sampai biru itu bisa kemungkinan dia itu tanah datar, Pak, atau kemungkinan area rumah atau lahan warga. Sedangkan kalau bagian tepi atas kanan itu banyak merah atau orange. Nih, Pak. Ini, serta ini. Nah, ini tuh bisa diprediksi bahwa ini tuh seperti pepohonan gitu, Pak, yang tingginya melebihi gedung-gedung. Lalu biru tua di kanan area paling bawah itu bisa diprediksi kalau itu sawah, Pak, karena dia bagian terendah di pemetaannya di hasil pemetaannya. Nah, di sini ada bagian processing parameters. Nah, di sini disebutkan kamera LS kameranya 138, serta koordinat sistemnya menggunakan WGS 84, radiation angles-nya, yaw, pitch, sama roll. Terus point cloud-nya di sini ada 61,034. Selanjutnya ada max reprojection error. Dia menunjukkan 0,544 sekian. Setelah point colors-nya di sini dia menggunakan 3 bands. Untuk key points dia tidak ada. Average stay points 8,32 sekian. Untuk tingkat akurasi di sini kita awalnya menggunakan height. Terus generate relation-nya ya, reference selection-nya search, key
point limitnya 40.000, 5 point limitnya 4.000, serta untuk Wii Image Match-nya dia tidak ada, adapting kamera model fitting dia tidak ada, dengan maksimal waktunya 29 menit. Nah, untuk flashing memory use dia menggunakan 740,70 MB. Nah, ini di bagian depth maps, Pak. Awalnya tuh saya menggunakan high, cuman ya itu, Pak. Karena yang pertama laptop saya RAM-nya agak lumayan penuh, Pak. Serta prosesornya itu tuh nggak mendukung, Pak, untuk proses high. Saya sudah mencoba, tetapi dia memakan waktu yang cukup sangat lama. Saya sudah menunggunya sampai 1 hari full, tetapi dia tetap error, Pak. Jadi saya memutuskan untuk turun level, jadi saya menggunakan medium. Sini sama ada point depth maps generates medium, floating mode-nya 0. Ini ada processing time-nya 42 menit 28 seconds. Ini untuk modelnya ada flex 448 sekian, verticast-nya ada tekstur, depth maps generation, quality dia menggunakan medium, floating mode dia menggunakan nil, processing time 5 Hz 2 menit. Ada juga reconstruction parametersnya. Untuk surface tipenya ada Arabeti, source datanya dense cloud, interpolationnya enable, stretch volume-nya non. Terus untuk processing time 15 menit. Untuk tekstur parameternya di sini untuk mapping mode-nya dia menggunakan generic, blending mode, notch size, texture size-nya 4000 sekian. Untuk enable hole filling-nya dia menggunakan yes, enable ghosting filter yes. Untuk UV mapping time dia menggunakan 17 menit 18 seconds. Untuk blending time 26 menit 32 seconds. Untuk software versionnya dia menggunakan 1.6.1.1009. Untuk sistem software name-nya yaitu Agisoft Meta Professional, software version 1.6.1 build. Untuk OS-nya kita menggunakan Windows 64 bit. Untuk RAM-nya di sini 7,83 GB. Untuk CPU-nya Intel Celeron, Pak. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.